izinkan kita terlebih dahulu berdoa. Saya akan memimpin berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami dapat kembali belajar melanjutkan studi kami mengenai teks narasi penciptaan di dalam kitab Kejadian pasal 1, 2 dan 3. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga apa yang kami pelajari ini dapat kami pahami, memberikan manfaat pengetahuan, merubah sikap kami, membangun sikap kami, dan memberikan keterampilan khusus bagi kami untuk kami melayani Tuhan. Kami menyerahkan kelas ini dalam tangan pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa ayat ya, di dalam ayat 29 sampai 30, 31 di dalam pasal 1. Dan kemarin juga kita sudah berbicara mengenai satu frase yang menarik dan membuat kita berpikir, yaitu frase baiklah kita. Nah, ini yang menjadi perenungan saudara-saudara semua. Mungkin ada dari saudara yang sudah mendapati beberapa pandangan, silakan disampaikan kalau ada, dan memberikan wawasan baru bagi kita. Karena jangan sampai ini terlewat terlalu lama, frase baiklah kita ini. Nah, jadi silahkan kalau ada yang ingin memberikan pandangannya. Silakan, Pak Dani ya. Saya membaca dua buku. Yang pertama itu John Jeski. Oke. Nah, dalam buku itu penulisnya sama dan isinya juga sama. Dan marilah laki-laki itu menciptakan itu adalah 3 hukum ilahi. 3 hukum ilahi itu yang saya ketahui. 3 apa? Hukum ilahi. Oh, 3 oknum ilahi. Oke. Itu. Dan kata hukum ilahi itu saya mengetahui bahwa 3 hukum ilahi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Oke. Dan 3 buku ini dan Matthew Henry juga berpendapat seperti itu. Matthew Henry juga sama ya pendapatnya ya. Ya. Oke. 3 buku itu Sama-sama berpendapat bahwa itu adalah 3 oknum ilahi. Oke. Ada yang lain? Tidak ada yang mendapati pendapat orang yang mengatakan itu malaikat atau ciptaan? Gimana? Apa yang Pak Oki temukan? Saya temukan dari Pastor Peter Ray itu bahwa kalau penciptaan itu dalam ayat 26 itu bagian kita menjadikan manusia menurut rupa kita itu memperjelas dalam perjanjian baru juga. Apa maksudnya? Bahwa Alkitab Perjanjian Baru menyebut dengan jelas bahwa 3 hukum ilahi yang bertindak aktif dalam karya penciptaan manusia. Maka dalam tulisan kisah Musa secara konsisten, Nabi Musa mengungkapkan gaya bahasa dan yang selaras dengan informasi yang Tuhan ungkapkan kepada kita tentang sifat jamak dari hukum Allah, dari keilahian itu. Oke. Jadi kejamakannya ya. Nah, jamak itu bukan berarti politeisme. Jamak itu kadangkala dimaknai sebagai lebih dari satu secara kuantitas, ya kan? Nah, apakah kemudian penekanan penulis itu pada jumlah, ya kan? Pada jumlah. Apakah kata baiklah kita itu mengacu pada kuantitas jumlah? Sekalipun itu jamak ya, tadi memang ada penekanannya jamak ya. Jadi ada lagi mungkin yang lain sebelum saya
eh, menyimpulkan pandangan-pandangan saudara. Baiklah kita. Pak Prengki? Sama. Oke. Ada mau menambahkan sesuatu yang berbeda? Mungkin? Tidak ada? Jadi sepakat ya? Oke, jadi di sini jawabannya jelas, kata baiklah kita itu memang penekanannya berbicara tentang diri Allah sendiri yang tadi disebutkan dalam bentuk jamak. Nah, tentu apa yang ingin terlihat di dalam kalimat baiklah kita itu bisa dicocokkan dengan doktrin Trinitas yang ditemukan di seluruh Alkitab. Nah, apakah Trinitas itu sudah nampak? Peran ketiga pribadi itu sudah nampak di dalam ayat-ayat sebelumnya? Jelas sudah ya? Sudah, sekalipun tidak disebutkan Allah Trinitas secara lengkap, Allah Tritunggal secara lengkap, secara eksplisit. Tetapi jelas bahwa tiga, tadi disebutkan oknum. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia sebenarnya kata oknum itu kurang cocok ya, karena itu terjemahan ya. Kadang-kadang oknum itu dikonotasikan sebagai pelaku tindakan pelanggaran hukum, ya kan? Kadang-kadang sekarang konotasinya lebih sering digunakan untuk pelaku pelanggaran hukum. Orang yang seharusnya tidak melanggar hukum tapi ternyata melanggar hukum, nah itu disebut sebagai oknum. Ya, itu dia. Nah, maka saya lebih cenderung menggunakan istilah pribadi, ya, pribadi, person atau pribadi. Jadi pribadi Allah itu sudah dinyatakan dalam tiga bentuk ya, tiga hakikat. Dari sejak awal jelas disebut dengan kata Elohim. Lalu kemudian disebutkan juga ruah. Ya, ruah. Lalu disebutkan Wayomer, kata kerjanya, amar ya. Amar itu tiga itu menandai kehadiran atau peran masing-masing. Peran masing-masing. Jadi memang tidak disebutkan secara eksplisit doktrin Tritunggal. Kata Tritunggal itu tidak pernah terdapat dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan cari Tritunggal itu nggak ada. Dan itu kadang-kala yang dituntut oleh orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Mana itu Tritunggal? Mana? Ya memang tidak disebut. Ya, memang tidak disebut. Sama seperti ini, analogi saja ya, analogi. Saya punya rumah di situ, tempat tinggal itu disebut keluarga. Keluarganya Pak Agus. Mana keluarga? Mana yang namanya keluarga? Ya nggak ada. Keluarga itu terdiri dari Pak Agus, Bu Emi, Mas Danu dan Dita. Itu disebut sebagai keluarga. Ya, keluarga dosen yang tinggal di situ. Kira-kira begitu. Itu analogi yang tidak sempurna sebenarnya. Ya, tidak sempurna. Tapi kira-kira begitu. Nah, keluarga itu tentu adalah apa namanya? Representasi dari satu apa namanya? Satu hubungan yang saling terikat ya, satu dengan yang lain. Sama ketika kita ingat baiklah kita itu berarti pesan yang ingin disampaikan adalah satu, kekhususan ciptaan. Kalau saya lebih cenderung menjawab kenapa kok penulis itu menulis di situ baiklah kita. Apakah itu rekayasa tulisan penulis? Ya, kita sudah percaya doktrin inspirasi verbal ya, bahwa apa yang ditulis oleh penulis kitab
dengan pengetahuan yang mereka punya, gaya tulisan yang mereka punya, itu adalah semuanya diilhamkan, diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu inerensi, tidak ada salah, tidak mengandung kesalahan. Nah, maka ketika penulis menulis baiklah kita, tentu itu tidak salah. Yang menjadi tujuan utama penulisan baiklah kita adalah pertama, membedakan antara proses penciptaan manusia dengan ciptaan lain. Ketika itu sudah dibedakan, maka tentu kita akan memahami bahwa oh, manusia itu khusus, spesial, berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu satu dari prosesnya. Lalu kemudian dari wujudnya atau hakikatnya, segambar dan serupa, ya kan? Demut dan selem, selem dan demut, itu juga membedakan. Jadi istilah-istilah yang membedakan ciptaan manusia dengan penciptaan yang lain adalah dari prosesnya, dari hakikatnya, bahkan dari tujuannya. Itu tiga itu. Itu yang membedakan manusia dengan ciptaan lain. Jadi perintah khusus diberikan kepada manusia. Nah ini. Oke, kemudian kita juga masih punya PR nomor 9 dan 10 di sana sebutkan ada 3 perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa di dalam ayat 28 sampai 30 seperti yang kemarin sudah kita bahas. Masih ingat apa itu perintahnya? Berkembang biak, terus menguasai atau memelihara ya, menguasai ciptaan. Terus oke. Ya, jadi ini ya, berbuah atau berkembang biak, menguasai ciptaan dan menggunakan tanaman untuk makan. Ini 3 hal ini. Nah, saya mau bertanya lebih lanjut. Apa maksudnya berkembang biak? Apakah hewan juga berkembang biak? Apa bedanya perkembangbiakan manusia dengan perkembangbiakan hewan? Apakah manusia itu diminta seperti hewan ternak supaya berkembang biak? Apa yang membedakan? Manusia dalam Allah yang memberkati itu beranak tujuh. Ya, Yang itu yang apa bedanya? Kalau hewan itu berkembang biaknya untuk menambah jumlah, jelas ya, menambah jumlah mereka, menjaga kelestarian, jelas, menjaga. Nah kalau kita nih, apakah cuma mau menambah jumlah, lalu menjaga kelestarian, lalu berkembang biak supaya saya menggenapi firman Tuhan dengan cepat, saya akan pakai istri yang banyak, saya akan hamili banyak wanita supaya berkembang biak lebih cepat. Lalu ketika ada anak orang tiba-tiba mengandung anak, ditunjuk siapa pelakunya? Ini. Lalu kalian menjawab, saya menggenapi perintah Tuhan. Apakah seperti itu? Jelas dari prosesnya itu melalui yang namanya pemberkatan. Allah memberkati yang namanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, manusia laki-laki dan perempuan. Hewan tidak perlu dinikahkan. Ada yang menikahkan hewan? Hah? Ada ya? Nah, itu yang kacau. Tidak ada yang menikahkan. Jangan-jangan ayam di belakang itu kamu berkati dulu. Kambing.
Oh, makanya kalian bawa ke hutan itu pemberkatan. Baru ada pranikah dulu nggak? Bimbingan pranikah. Ya, dari prosesnya jelas perkembangbiakan manusia itu melewati yang namanya pemberkatan di dalam ayat-ayat. Allah memberkati mereka. Lalu dari tujuannya jelas untuk menguasai, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ya. Jadi ada hubungan antara penuhilah bumi dengan taklukkan itu. Dalam pengertian taklukkan itu bukan eksplorasi ya, tapi jelas untuk menikmati, menguasai. Manusia itu punya otoritas yang lebih tinggi daripada ciptaan lain. Dalam pengertian inilah tugas atau mandatnya reproduksi dan mandat untuk menjaga kelestarian. Itu mandat amanat agung. Tetapi kalau sudah lestari banyak penduduknya, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Apakah dengan banyak penduduk itu selesai mandat itu? Untuk melestarikan dengan baik sehingga manusia bisa dinikmati dan bisa bersekutu dengan alam. Itu tujuan akhirnya, betul sekali. Tujuan bertambahnya populasi manusia bukan untuk sekedar memenuhi bumi dengan manusia-manusia baru, tapi jelas semakin banyak manusia maka Tuhan menginginkan persekutuan bagi semua orang. Itu yang dikehendaki. Maka sebenarnya tujuan hidup kita adalah sebenarnya tujuan hidupnya yang sesungguhnya menurut kronologi penciptaan itu adalah persekutuan dengan. Nah lagi persekutuan itu apakah skopnya itu hanya terkait dengan ibadah di gereja? Tidak. Ini ada beberapa pandangan-pandangan yang mungkin keliru mengenai persekutuan. Pelayanan persekutuan itu seringkali hanya dibatasi pada 2 jam, 1 jam di gereja. Pelayanan persekutuan itu hanya seringkali dibatasi pada urusan, itu urusan Pak Pendeta, ya kan? Tapi jelas ketika Adam dan Hawa diciptakan, persekutuan dibangun oleh Allah. Allah tidak pernah berbicara mengenai siapa yang nanti akan menjadi pastornya, siapa yang akan menjadi pelayannya, ya kan? Mereka manusia biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka tidak dibuatkan satu gedung gereja untuk mereka beribadah di sana. Lalu persekutuan seperti apa yang ingin dibangun Allah sebenarnya? Persekutuan yang dibangun oleh Allah di dalam Taman Eden itu adalah persekutuan yang mencakup keseluruhan hidup. Maka dalam Perjanjian Baru ada tertulis apa? Persembahkanlah seluruh sebagai persembahan hidup yang, nah itu dia. Itu adalah ibadahmu yang kenapa ibadah yang sejati bukan ibadah yang di sinagog, yang di gereja, gedung gereja 2 jam. Ibadah yang sejati justru ketika kita mempersembahkan tubuh. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh? Totalitas hidup. Nah, jadi sejak mulai bangun pagi sampai tidur lagi, itulah hidup kita, itulah ibadah kita. Bukan 1 jam di gereja. Nah, inilah yang
Dimaksud dengan tujuan akhir berkembang biak tadi, persekutuan dengan Allah. Makin banyak anak cucu, makin banyak orang yang bersekutu dengan Allah. Nah itu dia, menguasai ciptaan, jelas ini mandat kultural, mandat untuk melestarikan, ya, bukan untuk mengeksplorasi. Oke. Nomor 10. Nomor 10. Ini ya. Tanyaannya mana? Oke, ini. Sehubungan dengan ayat 28 sampai 30, kita akan berdiskusi mengenai istilah kelebihan populasi, ya. Zaman sekarang itu ada yang namanya kelebihan populasi atau kepadatan penduduk. Menurut saudara apa yang menyebabkan itu terjadi? Apakah firman Tuhan penyebabnya? Kemudian itu ternyata ini penyebabnya, karena Tuhan minta untuk manusia berkembang biak, penuhilah bumi, akhirnya yang terjadi adalah kepadatan penduduk. Menurut saudara bagaimana? Apakah itu salahnya firman Tuhan? Tidak. Jadi kekerasan rumah tangga, stres. Apa hubungannya dengan kepadatan penduduk? Ya sepertinya pernikahan di bawah. Orang yang tidak berpikir bagaimana dia itu bisa berjalan. Di saat dia rasa stres, dia melampiaskan itu rasa stresnya kepada istrinya dengan maka jadi banyak anak. Stres malah berhubungan seksual ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan. Tuhan sudah memberi kita mata. Jadi tidak ada perencanaan punya anak. Iya, tidak ada. Jadi merasakan istrinya stres. Stres hamili istri gitu. Ada yang seperti itu di tempat seperti itu. Tapi masalah kepadatan penduduk itu kan, menurut saudara apakah di semua tempat terjadi kepadatan penduduk? Saudara lihat di sini, apakah di sini padat penduduknya? Bahkan banyak rumah kosong. Tapi apa yang terjadi? Sehingga di satu tempat ada banyak penduduk terlalu padat, ada yang tempat yang kurang penduduknya. Di Jepang itu hampir kurang penduduknya, banyak rumah kosong. Katanya ini saya lihat-lihat di video-video TKI yang bekerja di sana. Ya. Karena mereka merasa kalau nikah itu sesuatu yang merepotkan, apalagi punya anak. Biayanya tinggi di sana. Jadi orang nggak mau menikah, nggak mau punya anak, tapi mau berhubungan seks, dan itu dilegalkan. Kira-kira seperti itu. Ya, entah hukumnya seperti apa ya. Artinya dilegalkan itu bukan disahkan secara undang-undang ya, bukan. Maksudnya itu mereka tidak ada mungkin seperti sekuat di sini kemudian kalau ada yang berzina terus digerobyok tahu ya, digeruduk warga. Kalau di Jepang nggak ada geruduk warga, cuek, individual. Jadi kalian mau tinggal sama siapa, hidup sama siapa, itu tidak menjadi masalahnya orang lain. Ya, jangan kemudian nanti saudara berpikir untuk ya sudah saya ke Jepang saja Pak. Bukan untuk melayani tapi untuk menyesuaikan diri di sana. Apa yang terjadi sehingga ada kelebihan populasi di satu tempat ya, tidak semua dunia kelebihan populasi. Di Australia itu masih banyak padang gurun kosong, tempat-tempat yang kosong. Ya karena orang itu tidak mau memenuhi bumi tadi, hanya memenuhi beberapa tempat di bumi.
Ya kan? Masih ingat kisah dari Menara Babel? Apa yang terjadi di sana? Ya, kenapa mengajak balakan? Apakah Tuhan tidak senang dengan kesatuan? Kalau mereka berkati tidak ada akan mereka inginkan Oh, Iya, itu karena mereka pengennya itu membuat menara yang sampai kepada Tuhan, mereka bisa bersatu dengan Tuhan. oke. Tuhan keinginan Tuhan itu adalah menyebar. Mereka bikin menara tinggi-tinggi, lalu mereka mikir dengan menara itu mereka bisa sampai kepada Tuhan. Tapi kenapa bukan menaranya yang dirobohkan ya? Kenapa yang dikacaukan bahasanya? Biar mereka bisa menyebar, tidak ada supaya mereka bisa dicerai-beraikan. Karena kalau misalnya bahasa mereka satu, mereka kan tetap dalam pendirian mereka untuk terus membangun itu. Sehingga dengan itu mereka dapat tidak berpisah dan menuju bumi. Jadi sebenarnya gimana Pak Matias tadi mau bicara? Oh sama, sudah sama. Jika cuma melihat mereka satu kelompok, bukan seperti yang kelebihan itu pulang dengan cara Tuhan untuk memisahkan mereka itu dengan cara membahas mereka. Jadi mereka berkata-kata kalian saling mengerti. Jadi setiap pribadi itu berpisah. Meninggalkan itu sehingga mereka tidak hanya di satu lingkungan. Oke, ya ini cara Tuhan ya untuk menolong manusia itu selaras dengan kehendak Allah yang semula, yaitu untuk memenuhi bumi. Ya, tapi menarik ya, caranya adalah dicerai-beraikan bahasanya, dikacaukan. Seolah-olah kalau kita pahami konteks kisah Menara Babel, Allah tidak menghendaki manusia itu bersatu satu bahasa ya, seolah-olah begitu. Nah, kadangkala juga kalau kita terlalu cepat menafsir, karena mereka merasa pintar, sehingga mereka itu membuat gedung yang atau menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Lalu itu yang membuat mereka itu merasa berusaha sendiri, lalu nanti dengan menara itu mereka akan menjangkau langit. Kalau perkaranya itu menara, tentulah Allah sudah merobohkan menara itu, ya kan? Tapi itu bukan masalah menaranya, ya. Tapi masalah mereka itu tidak sesuai dengan hukum atau kehendak Allah dalam penciptaan mula-mula. Jelas Allah menginginkan manusia itu untuk berpencar memenuhi bumi. Tapi dalam konteks Menara Babel kita tahu mereka berusaha untuk berkumpul hanya di satu tempat, terpusat pada satu tempat. Dan kebetulan pada saat itu mereka menyatukan manusia-manusia yang banyak itu dengan satu proyek. Nah, biasanya kalau orang itu berkumpul diperkuat itu biasanya diperkuat dengan satu proyek. Ini jadi kuat persatuannya. Contoh kalau kalian mau ngumpulin mahasiswa, yuk kita kumpul yuk. Kalau nggak ada kegiatan, ngapain kumpul-kumpul kan gitu ya? Pasti perkumpulan itu kan kuat kalau ada kegiatan. Perkumpulan mahasiswa, ngapain acaranya? Sudah kumpul-kumpul aja nyanyi-nyanyi. Ya paling sekali dua kali ketemu, habis itu nggak ada acaranya. Tapi kalau kalian punya proyek, punya visi, yuk kita bikin ini, dananya besar ini, prosesnya lama, maka perkumpulan itu akan semakin kuat untuk mencapai tujuan tadi. Nah, sama seperti yang dilakukan dalam konteks Menara Babel.
Mereka membuat gedung yang, atau bukan gedung ya, menara yang sangat tinggi, dikatakan, dan puncaknya sampai ke langit. Oh, kalau sampai ke langit mungkin mencapai Tuhan itu. Jadi mereka akan Tuhan tidak senang kalau ada menara yang sampai ke langit. Nanti tiba-tiba sampai ke, ya tentu enggak ya, bukan itu. Setinggi-tinggi apapun menara nggak mungkin sampai ke langit, karena langit itu nggak ada ujungnya. Masalah di mana? Nah, tetapi masalahnya adalah ketidaksesuaian antara hukum Allah, yaitu untuk memenuhi bumi, dengan apa yang mereka lakukan. Maka Tuhan sebenarnya sedang menolong ketika mencerai beraikan manusia dengan bahasa. Itulah berita Injilnya sebenarnya. Itulah cara Tuhan untuk memelihara umat manusia supaya manusia itu kembali kepada mandat tadi, memenuhi bumi. Tapi kalau kita lihat itu sebagai hukuman, seolah-olah sebagai hukuman, betul ya? Sebagai hukuman. Padahal itu Tuhan sedang mengarahkan mereka pada tujuan yang sebenarnya. Prosesnya saya nggak tahu, tiba-tiba. Tapi menarik di dalam perjanjian baru, kalau kita bandingkan, nah ini kalau kita lihat lagi ya, yang bahasanya macam-macam itu bisa disatukan dengan bahasa juga ya. Ingat peristiwa apa? Pentakosta. Berbagai orang dengan berbagai bahasa bisa saling mengerti kalau memang itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah itu, jadi bahasa itu bisa mempersatukan tapi bisa mencerai-beraikan. Nah itu nanti konteks lainnya. Oke, jadi itulah kelebihan populasi. Masalahnya ada bukan masalah salah, ya, bukan salah firmannya mengisi bumi, ya. Tapi jelas reproduksi pertama adalah berkat dari Allah. Kalau saudara bisa bereproduksi, itu berkat dari Tuhan. Kalau mau berkembang biak seperti tadi, jangan karena stres melampiaskan emosi, ya. Kalau mau berkembang biak, ya ingatlah supaya itu berkat Tuhan. Ya mungkin ada memang, ya harus kita akui ada semacam kebiasaan buruk seperti itu ya. Jadi wanita itu sebagai pelampiasan, betul ya? Kalau saudara menjumpai nanti ada budaya, ada kultur yang masih seperti itu, tugas saudara adalah mengingatkan mereka bahwa reproduksi itu perkembangbiakan ya, itu adalah berkat dari Allah. Dan kehendak Allah untuk seorang pria dan wanita yang sudah menikah saja, yang sudah diberkati oleh Tuhan, itu reproduksi. Oke? Nah Allah memberkati mereka dan berkata jadilah berbuah ya, berkembang biak ya, dan penuhilah bumi. Kemampuan untuk reproduksi jelas berkat Allah. Lalu bandingkan dengan Matius 19 ayat 4-6, berbeda dengan binatang yang berkembang biak dengan cara kawin acak. Manusia itu enggak kawin acak ya. Asal suka hajar, asal suka hajar, enggak ya. Pencipta yang bijaksana merencanakan reproduksi manusia sebagai hasil dari komitmen untuk seumur hidup antara dua orang, bukan dua orang wanita satu pria, bukan ya. Dua orang, siapa? Pria dan wanita, bukan dua orang pria dan pria atau wanita-wanita, tapi pria dan wanita dalam pernikahan. Nah nanti saudara bisa lihat 1 Petrus 3:7, 1 Korintus 7 ayat 16. Pak, ada tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata melakukan poligami, betul ya? Banyak. Abraham poligami ya? Bapak beriman loh. Bapak orang beriman poligami. Daud
poligami juga. Salomo, penulis kitab Amsal, pengkhotbah, poligami. Kamu poligami nggak? Belum. Belum, Pak. Pertanyaannya, menurut saudara gimana tuh? Banyak tokoh Alkitab poligami. Apakah kita juga boleh poligami? Gimana, Pak? Kalau mau tahu jawabannya, tonton YouTube Bejo-bejoan. Di sana sudah ada. Nah, penjelasannya. Tokoh Alkitab poligami. Bolehkah orang Kristen poligami? Nah, itu judulnya. Nah, like dan subscribe. Nggak harus ya. Ya nggak harus. Kalau tonton lalu kemudian saudara sudah paham, kalau ada yang bertanya sampaikan. Ya, kalau saudara malas untuk menerangkan, saya lupa menerangkan gimana caranya, tonton YouTube aja. Boleh. Boleh ya. Karena ada pandangan orang yang seperti itu. Minta maaf, di satu suku tertentu itu mereka terancam jumlah penduduknya itu akan terancam lebih sedikit dibandingkan penduduk pendatang. Jadi tokoh masyarakatnya mengatakan Alkitab itu nggak pernah mengajarkan nggak pernah melarang poligami. Yang dilarang adalah perceraian, katanya. Yang tidak boleh perceraian. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab, Abraham poligami, Salomo poligami, Daud poligami. Hampir semua tokoh-tokoh PL itu, tokoh-tokoh Alkitabnya poligami. Bahkan Paulus atau kisah para rasul ya, itu ketika memilih diaken disebutkan pilihlah penatua atau diaken yang beristri satu, yang istrinya satu. Artinya berarti boleh dong istrinya dua. Nah itu loh. Kalau yang nggak boleh istri satu ya itu diaken. Kalau jemaat boleh katanya. Nah, maka untuk menanggapi itu saya membuat video. Supaya saudara tidak, iya benar ya, Alkitab poligami ya. Oh, mari kita tiru tokoh-tokoh Alkitab itu supaya kita lebih rohani. Ya, kalau tiru Alkitab ya harusnya jangan cuma poligaminya dong, ya kan? Kalau iya toh, masa cuma mau enaknya saja? Ya enggak? Contohnya Ayub, tokoh Alkitab, dia kehilangan istri anak, gudikan, mau kalian ikut gudikan? Mau kalian ikut ini? Contohnya lagi Yunus masuk ke perut ikan, mau juga ikut kalian masuk perut ikan? Atau siapa? Para rasul yang sebagian besar mati dibunuh karena mempertahankan imannya, martir. Atau mau mengikuti Yesus yang dipaku di atas kayu salib? Apakah seperti itu cara meniru? Nah, maka tontonlah YouTube saya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Oh ya, masih ada ya diskusi ini. Bagaimana dengan eksploitasi alam? Apakah juga itu karena perintah Allah yang menunjukkan bahwa manusia itu diberikan mandat? Apakah itu kemudian maknanya eksploitasi alam? Apa yang terjadi dengan eksploitasi alam sekarang? Yang terjadi, manusia menyalahgunakan, bukan mengelola bumi untuk kemuliaan Allah. Jadi kadang-kadang kita itu sepotong-sepotong memahami ayat. Manusia diberikan mandat untuk mengelola bumi, berkuasalah dan ya, seolah-olah manusia diberikan kesempatan untuk mengeksploitasi semaunya sendiri. Pengelolaan bumi itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk
diri sendiri. Itu yang terjadi. Nah, ini jadi sekarang kita diperbolehkan makan daging, ya kan? Itu isu yang berkembang. Padahal jelas di ayat yang ke berapa tuh? 30 ada menetapkan makanan, yaitu apa? Yang ditetapkan tumbuhan. Tapi faktanya sekarang kita diperbolehkan makan daging. Ya, apa yang terjadi? Apakah ada evolusi sehingga kita yang dulu makan tumbuhan makan daging? Apakah terjadi proses evolusi? Ya, dari kejatuhan dalam dosa sampai air bah, apakah orang-orang makan daging? Hah? Gimana tuh? Siapa? Kalau makan daging perahunya Nuh itu penuh dengan daging-daging yang di stok. Ya, jelas kita tidak tahu dengan pasti, Alkitab tidak memberi kita informasi mengenai itu. Ya, apakah kita makan daging atau tidak? Tapi yang jelas itu pernyataan mengenai apa? Pemeliharaan Tuhan secara fisik, secara jasmani dipenuhi. Kalau tidak ada ayat yang mengatakan atau menjelaskan bagaimana proses itu terjadi, ya kita nggak usah mengadakan. Nah, tapi kita tahu bahwa ada pembunuhan hewan, pemanfaatan hewan. Jadi sejak kejatuhan manusia sudah mulai hewan itu dibunuh. Ya toh? Kemudian Kain dan Habil juga siapa mempersembahkan hewan ya untuk korban persembahan. Nah, dari situ indikasi bahwa memang hewan sudah menjadi makanan juga, sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit. Oke, nah itu diskusi yang sudah kita lalui dari teks-teks yang kita dalami kemarin. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang selanjutnya, pasal 2. Nah ya, pasal 2 itu dimulai dari kata waikulu hasyamayim vhaaret wekol sebaam. Waikulu di situ itu bentuknya pual, karena dari ciri-cirinya ya. Nah, pual itu pasif, imperfect ya, tapi menggunakan vowel konsekutif, maka itu sekalipun irumik maknanya telah diselesaikan. Berarti ini semacam tutup kisah ya kira-kira. Nah, itu sudah diselesaikan. Pasal 2 ayat 30 itu telah diselesaikan. Nah, kemudian yang diselesaikan apa? Bukan sekedar tempatnya, tapi di situ hasamayum biharat wekol sebaam. Langit, bumi dan isinya. Tentu apa yang dimaksud dengan isinya itu apa yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya kebutuhan bagi manusia dan makhluk hidup. Termasuk juga manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang ditempatkan di situ, diselesaikan. Nah, menariknya diselesaikan di sini maknanya tidak hanya selesai, tetapi lengkap, komplit. Ya, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, tetapi ini bukan berarti kisah ciptaan itu stop di situ. Memang di situ sudah bumi dan segala isinya itu telah selesai, telah lengkap. Bukan berarti kisahnya stop. Tetapi pasal 2 nanti ini memberikan penjelasan mengenai detail-detail penciptaan. Jadi seolah-olah kembali lagi kepada sub-sub penciptaan tadi. Nanti akan kita lihat. Ayat 2.
Nah ini ya, saya tulis di situ. Makna diselesaikan waikulu tadi pengertiannya 4. Melengkapi segala sesuatu yang diproseskan, menjadikan segala sesuatu dengan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, maka ada kitab, meot seperti itu ya. Menyediakan segala kelengkapan bagi suatu kebutuhan dan berakhirnya suatu tindakan. Ini makna waikulu. Dari kata kalah tadi ya, kalah. Oke, ayat yang kedua diulang lagi. Ya, ini pengulangan ya. Kata kalah itu diulang lagi. Tapi di sini menggunakan bentuk piel aktif. Ya, piel. Kalau tadi pual, sekarang piel. Telah selesai, telah menyelesaikan. Nah, bisa. Waikal, coba dibaca. Waikal Elohim Bayom Has C, ada titik di sini sebagai dages forte pendua kalian sehingga ini dibunyikan HCBI ya melak to asyer asah wisbot bayom HCBI mikol. Oke, perhatikan di sini merahnya. Saya kasih warna hijau, diulang hijau, kuning diulang kuning, biru diulang biru. Dalam terjemahan dan Allah telah selesai atau telah menyelesaikan karena piel ya, telah menyelesaikan pada hari ke-7 pekerjaannya. Lalu dari kalau telah selesai juga bisa ya, karena ini sama-sama piel. Lalu di sini asyar asah yang dia lakukan. Nah, jadi diulang lagi dan telah ini yisbot ini yang dibedakan. Telah beristirahat. Tadi kalah. Di sini yang kedua bedanya istirahat. Pada hari yang ke-7 dari semua pekerjaannya diulang lagi yang telah dia lakukan. Nah, ada yang namanya bahasa repetisi, gaya bahasa repetisi di sini ya. Tadi kita saksikan itu. Nah, apa yang dimaksud gaya bahasa repetisi ini? Tentu penekanan. Kalau ada pengulangan, sesuatu yang diulang itu pasti itu ditekankan. Oh, ternyata hari ke-7 itu apa? Hari di mana semua pekerjaan sudah selesai. Kemudian apa? Hari di mana Allah beristirahat. Oke, Allah beristirahat ya. Kalau kita mendalami kata beristirahat, apa sih kira-kira maknanya? Apakah Allah begitu capek sehingga dia beristirahat? Istirahat sini aku berarti Tuhan sampai, tapi Tuhan berhenti menciptakan. Tuhan berhenti menciptakan. Tuhan berhenti menciptakan. Oke. Ada lagi? Istirahat ini tentu pada dari saya tertuju pada hari Sabat. Oh, hari Sabat. Oke. Tuhan menciptakan hari Sabat gitu ya. Bersekutu. Oh, persekutuannya hari ke-7. Kalau hari 1 sampai 6 tidak bersekutu. Ada? Oke. Ada lagi? Kata istirahat itu maknanya konotasinya apa? Mungkin saya tulis di bawah ya. Kita baca dulu ayat yang ketiga. Wai barek, dari sini ini jawabannya. Wai barek Elohim et yom hais. Ya, jadi apa yang saudara ketahui tentang hari ke-7 tadi? Tadi selain hari di mana itu sudah selesai, hari di mana itu istirahat, Allah beristirahat. Tapi yang ketiga lihat, hari yang ke-7. Nah ini Wai kades. Wai barek, wai kades. Di sini ya, memberkati dan menguduskannya. Menguduskan apa? Hari yang ke-7 tadi ya. Nah,
Kibo karena di dalam apa? Di dalam hari ketujuh tadi, Sabat, dia telah berhenti. Nah ini Sabat. Ternyata Sabat itu artinya dia berhenti ya. Nih, puasa nggak ada. Sabat ini dia berhenti. Mikol, dari semua ya, melako, dari semua pekerjaannya yang dia, yang Allah ciptakan, yang Allah telah ciptakan, lalu untuk lakukan, untuk dikerjakan, dan buat ya, bisa juga Allah lakukan, lalu ada di sini infinitif ya, bentuk dan membuat. Oke, ini bentuk infinitif dan lakukan. Oke, jadi apa saja yang terjadi di hari ketujuh? Jelas dalam ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 3 ada penjelasan tentang hari ketujuh, di mana Allah berhenti dari pekerjaannya karena semua pekerjaan sudah diselesaikan. Tadi tidak karena capek, tidak karena lelah, tapi jelas karena semua pekerjaan sudah, semua karya itu sudah diselesaikan, lengkap. Tapi lengkapnya itu untuk tujuan tadi, untuk tujuan penciptaan, untuk tempat bersekutu antara manusia dengan Allah itu sudah selesai, sudah lengkap, kebutuhannya sudah lengkap. Nah, apa artinya Allah beristirahat? Artinya Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan dan melanjutkan dengan tindakan yang lainnya. Apa itu? Melanjutkan tindakan yang lainnya. Apakah masih ada kerjaan yang lain? Dia apa? Dia memberkati, dia menguduskan. Nah ini J.S.K. mengatakan kata memberkati dan menguduskan itu seperti Allah merayakan apa yang telah dijadikannya. Jadi ini pendapat ya, argumentasi. Memberkati dan menguduskan itu seolah-olah seperti peresmian besar. Nah, kira-kira begitu ya. Potong pita. Kalau orang di dunia sekarang itu udah bikin proyek selesai lalu potong pita, kira-kira begitu. Nah itu kalau manusia, Tuhan nggak potong pita, tapi memberkati dan menguduskan. Itu maknanya. Ini adalah dasar dari perintah Allah pada Keluaran 20, kuduskanlah hari Sabat. Memang ini bisa dikaitkan dengan itu, tapi bukan berarti Allah itu membuat hari Sabat di situ, bukan ya. Tapi Sabat itu sendiri artinya berhenti. Berhenti. Oke, kita mungkin satu ayat ya, satu ayat lagi. Silakan dibaca, Matius. Toledo. Asamain WHS BHB BI Raam Beyong Azot Adonai Elohim Arets kue samai. Nah menarik ini, Toledot. Ini adalah salah satu tema utama dalam seluruh kitab Kejadian, yaitu Toledot. Artinya apa Toledot? Inilah riwayat, ya. Inilah riwayat atau inilah kisah, ya kan? Inilah kisah langit dan bumi, ya, ketika diciptakan. Ketika mereka diciptakan pada hari itu, ketika Tuhan Allah telah membuat bumi dan langit. Jadi ada kira-kira berapa ya? Berapa kali penyebutan Toledot? Kalau enggak 7, 11. 10 ya? 10 kali. Oh, di sini ya. Ada ya? Nah, ini. Ada 10 kisah. Yang pertama Kejadian pasal 1. Mana ada? Ini ya. 10 kisah atau 10 Toledot di sini. Kejadian 2, lalu inilah kisah Adam, Nuh, Sem, Ham dan seterusnya ya. Ini semua menggunakan Toledot.
Pertanyaannya, kenapa eleh toledotnya itu tidak ditaruh di bagian Kejadian 1 ayat 1? Eleh toledot hasyamayim biharet, beresit bara Elohim et hasyamayim biharet, biharet ayat atau huwa bohu alpanitahum. Ya, behosek alpanitahum, berua merah hepet, ya, alpanihamayim. Kenapa kok nggak ditaruh di sana? Kenapa kok baru ditaruh di pasal 2? Apakah ada 2 kali penciptaan? Nah, ini sudah saya tulis ya. Kejadian pasal 1 memang itu juga kisah ya, kisah penciptaan, tapi itu ceritanya berdasarkan urutan waktu. Sedangkan Kejadian pasal 2 itu tidak. Nanti jadi dia menjelaskan apa-apa yang tadi kira-kira terlewati tadi. Yang istilahnya dijelaskan garis besarnya itu semacam bisa dikatakan penjelasan. Ya, jadi kalau kalian pernah baca undang-undang, itu ada undang-undang pasal 1 ayat 1, 2, 3, pasal 2 ayat 1, 2, 3. Lalu di bawah ini ada penjelasan 1 dijelaskan lagi. Berarti ini penjelasannya ini. Nah, kira-kira begitu, analoginya kira-kira begitu. Pasal 2 seperti itu. Jadi pasal 2 itu bukan kelanjutan. Bukan kelanjutan kisah setelah hari ke-7, bukan ya. Bukan. Oh, ini berarti kisah hari ke-8, ini pasal 2, bukan. Ya. Kejadian pasal 2 menekankan secara khusus beberapa ciptaan tadi ya, dalam minggu penciptaan. Enggak semua, enggak diulang. Hari pertama gini loh, misalnya penjelasannya rincinya enggak, tapi hanya beberapa. Yaitu tentang apa? Tentang manusia. Tadi kan sudah dijelaskan ya, manusia diciptakan Shelem Demut. Siapa yang diciptakan Shelem Demut? Enggak cuma Adam aja, tapi Adam dan siapa? Female and male, male and female. Siapa itu kemarin? Nggak pakai Isa dan Isa, Is dan Isa. Laki-laki dan perempuan. Gendernya sudah ada, tapi prosesnya nanti akan dijelaskan di dalam pasal 2. Proses bagaimana seorang Hawa itu ada. Itu baru dijelaskan di pasal 2. Jadi bukan berarti Hawa diciptakan hari ke-berapa? Hari ke-8. Karena tertulis dalam pasal 2. Ya. Nah, kemudian mengenai taman, ini juga ya, taman itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari ciptaan di dalam pasal 1, tetapi baru dijelaskan. Mengenai 2 pohon, ya kan? 2 pohon itu berarti termasuk pada ciptaan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, tumbuh-tumbuhan. Nah, perempuan itu juga termasuk pada ciptaan manusia ya, pada hari ke-6. Nah, tetapi di satu sisi pasal 2 itu memberikan latar belakang bagi kitab Kejadian pasal 3, karena pasal 3 itu menjelaskan apa? Interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Apa yang terjadi dalam pasal 3 itu semuanya akan bisa dipahami kalau kita membaca pasal 2. Contoh, pasal 3 itu ada satu penghukuman bagi seorang perempuan, yaitu sakit saat melahirkan. Padahal itu akibat dari memberi makan buah kepada suaminya atau Adam ya. Kenapa kok tidak mulutnya merot hukumannya? Atau kenapa kok tidak tangannya itu bengkok karena sudah memetik buah? Kenapa kok sakit saat melahirkan? Apakah? Ya, itu keputusannya betul. Tapi apa kaitannya dengan perbuatan dosa yang dilakukan? Apakah itu semau-maunya Tuhan? Seperti maling kudan. Itu dia kaitannya. Dari mana itu kita tahu nanti? Ini nanti dalam pasal 2. Tugas seorang wanita itu apa? Menjadi penolong dan sebagainya. Ada mandat
ada hukum kehendak Allah yang dinyatakan di dalam pasal 2, tetapi ternyata hukum itu dilanggar. Akhirnya Allah memberikan hukuman, tapi ingat, hukuman yang diberikan Allah itu hukuman yang mengingatkan mereka tentang kehendak Allah. Ini menariknya, luar biasanya Injil itu. Hukum diberikan, tapi hukumnya diberikan supaya dia mengingatkan kehendak Allah. Supaya dia ingat, oh, ketika saya saat melahirkan itu, sebenarnya saya ini tugasnya adalah untuk menolong manusia melaksanakan apa? Melaksanakan mandat reproduksi tadi ya, perintah. Itulah kenapa kok hukumannya tidak tangannya bengkok, mulutnya merot, atau matanya buta, atau yang lain. Tapi hukumnya sakit. Itu semua bisa dimengerti kalau kita lihat pasal 2. Jadi kalau kita nggak lihat pasal 2, kita nggak bisa lihat background atau latar belakang dari pasal yang ketiga. Kenapa kok si Adam dan Hawa, Adam, hukumannya apa? Ya, dengan berpeluh. Kata berpeluh. Apa kaitannya? Kita nanti akan lihat itu dalam pasal. Nah, bersama-sama dengan pasal 34, Kejadian pasal 2 memperlihatkan apa yang terjadi dengan dunia sempurna yang digambarkan dalam Kejadian pasal 1. Nah, ini dia. Pasal 2 itu seolah-olah gambaran secara lengkap, ini loh, dunia yang sempurna itu seperti ini kehidupan. Oke. Inilah pasal. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Oh, saya pikir Pak. Biasanya dosen itu kalau ada yang bilang Pak, itu langsung peka. Oh, pertanyaan. Oke. Ini juga kembali ayat 5 itu menjelaskan situasi yang seolah-olah seharusnya ditulis di dalam pasal 1. Lihat ya, yang terjadi. Wekol Syak Hasde apa nih? Serem. Dan setiap semak sade padang belum ada. Ini kondisi yang terjadi kapan? Apakah saat tulisan air? Oke, kita lihat lagi. Yihye Ba'aref belum ada di bumi. Ini yang belum ada apa? Semak. Siah, semak. Semak itu apa sih? Rumput liar. Rumput liar yang seharusnya dibuang kan? Kalau saudara berbicara mengenai semak, itu tanaman pengganggu, betul ya? Pertanyaannya, apa sih kaitannya dengan nanti pasal 3? Apakah itu untuk makanan hewan? Nanti hukuman warga. Iya, inilah yang salah satunya menyebabkan manusia berpeluh. Dia itu harus menyingkirkan semak-semak. Ini. Nah, apakah semak itu sebelumnya tidak ada? Nah ini, setiap semak padang belum ada di bumi. Itulah makanya manusia tidak perlu berpeluh. Itulah background, latar belakang. Ya. Dan setiap tanaman di sini wekol esyab hasade serem. Apa nih? Yismah. Dan setiap tanaman padang belum bertunas. Kenapa nih? Kok belum bertunas? Tanaman padang. Apa yang dimaksud tanaman padang? Apakah itu tanaman pengganggu? Atau situasi yang seperti apa sebenarnya ditekankan di sini? Karena apa nih? Himsir. Karena Tuhan Allah Adonai Elohim lo
himsir, belum membuat atau tidak membuat himsir, hujan. Loh, terus tanaman dari mana? Di atas bumi, al-haaretz, dan manusia di Adam, ayin la abod. Ya, belum ada untuk mengusahakan Adam. Jadi memang belum ada yang mengolah, mengusahakan. Pertanyaannya, apakah memang Allah itu merencanakan manusia itu nanti untuk berpeluh? Berarti ini ayat 5 ini kisah sebelum Adam diciptakan atau sesudah Adam diciptakan? Sebelum. Karena belum ada yang mengusahakan. Ya, sebelum ada yang mengusahakan, belum ada semak, belum ada tumbuhan apapun di padang. Nah, ini nanti kita akan bandingkan dengan Kejadian 3 ayatnya. Belum ada hujan. Mungkin ada hubungannya dengan air bah ya. Apakah itu hubungannya dengan air bah? Kalau nggak ada hujan berarti musim kemarau. Apakah begitu? Belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Nanti kita akan bandingkan dengan pasal 3 ayat 23. Bagian ini mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 11 kondisi pradosa, awal penciptaan kehendak Allah yang sempurna. Dan bagian ini mengantarkan kita pada Kejadian 3 18 19 tentang konsekuensi dosa terhadap lingkungan alam. Ini sebenarnya kondisi yang apa? Yang sempurna. Bukan kondisi yang penuh dengan gangguan. Kondisi yang memang tidak perlu tidak perlu apapun diupayakan. Lah pertanyaannya, kalau belum ada hujan dari mana? Nah, nanti di dalam ayat selanjutnya kita bisa memahami bagaimana kondisi yang sempurna di dunia kita. Hujan itu termasuk salah satu perubahan dunia pasca dosa. Hujan. Jadi kalau sudah lihat hujan, saudara bisa mengatakan, ternyata ini salah satu dampak kejatuhan manusia dalam dosa. Bisa ya? Bisa nggak? Nggak tahu Pak, belum sampai ke sana. Nanti kita akan lihat. Oke, sampai di sini ketemuan kita hari ini. Saya harus berhenti dan silakan saudara mulai berpikir mencari apa kaitan pasal 2 dengan pasal 3. Pasal 2 dengan pasal 3 itu kaitannya apa? Oke, minggu depan saya akan berikan kuis. Ya, karena sudah satu pasal. Ya, satu pasal nanti saudara akan saya berikan kuis untuk menjelaskan beberapa kosakata di dalam pasal 1 sampai pasal 2 ayat 5. Selamat pagi.